Pencerahan hampir selalu dipromosikan sebagai tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual. Ia digambarkan seperti cahaya sempurna, menenangkan, membebaskan, dan mengakhiri semua penderitaan. Dalam ceramah, buku, dan potongan video inspiratif, pencerahan seolah menjadi tiket keluar dari rasa sakit. Sekali tercapai, hidup akan damai selamanya. Namun narasi ini menyimpan masalah besar. Ia terlalu indah untuk menjadi sepenuhnya jujur. Di balik gambaran yang rapi itu, banyak tradisi spiritual kuno justru memberi peringatan. Dalam Buddhisme, Zen, hingga tasawuf, pencerahan tidak disebut sebagai akhir, melainkan awal dari runtuhnya identitas lama. Ketika kesadaran meningkat, ilusi tentang diri, tujuan hidup, dan makna yang selama ini dipegang mulai retak. Dan retakan itu menyakitkan. Apa yang dulu terasa pasti, kini terasa kosong. Apa yang dulu memberi pegangan, tiba-tiba menghilang. Masalahnya, sisi ini jarang dibicarakan. Banyak guru spiritual modern lebih memilih menjual hasil akhir, ketenangan, kebahagiaan, aura sadar, tanpa membahas proses penghancuran batin yang menyertainya. Akibatnya, ketika seseorang mulai merasakan kebingungan, kehampaan, atau kecemasan setelah terbangun, ia mengira dirinya gagal. Padahal, justru di sanalah proses itu bekerja. Pencerahan bukan cahaya yang langsung menyembuhkan segalanya. Ia seperti lampu yang dinyalakan di ruangan gelap, bukan hanya menampakkan keindahan, tetapi juga debu, luka lama, dan kekacauan yang selama ini tersembunyi. Dan tidak semua orang siap melihatnya. Di titik inilah mitos pencerahan mulai runtuh. Yang tersisa bukan kedamaian instan, melainkan pertanyaan paling menakutkan. Jika semua yang aku percaya tentang diriku ternyata ilusi, lalu siapa aku sebenarnya? Bab ini adalah pintu masuk ke sisi yang jarang diakui, bahwa cahaya spiritual seringkali datang bersamaan dengan kegelapan terdalam. Setelah cahaya pertama pencerahan menyala, banyak orang justru masuk ke fase yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan kedamaian, bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan yang menyesakkan. Inilah yang dalam berbagai tradisi disebut sebagai Dark Night of the Soul, sebuah masa di mana segala rasa makna runtuh, doa terasa hampa, dan Tuhan seakan menjauh tanpa penjelasan. Fase ini telah lama dikenali dalam mistisisme Kristen, tasawuf Islam, hingga praktik meditasi Timur. Para pencari yang mengalaminya sering melaporkan perasaan kehilangan arah, kesedihan mendalam, bahkan ketakutan eksistensial. Yang paling menyakitkan bukan penderitaannya, tetapi kebingungan. Bukankah aku sudah berada di jalan spiritual? Mengapa justru terasa lebih gelap dari sebelumnya? Masalahnya, fase ini hampir tidak pernah dipromosikan. Guru spiritual modern jarang membicarakannya karena tidak menjual harapan. Tidak ada aura damai, tidak ada kata-kata indah untuk dikutip. Dark Night of the Soul sunyi, panjang, dan sering disalahartikan sebagai kegagalan iman atau tanda bahwa seseorang tersesat. Padahal dalam banyak ajaran, kehampaan ini justru proses pembersihan terdalam saat ego kehilangan pijakan dan identitas lama benar-benar runtuh. Di fase ini, seseorang tidak lagi bisa bergantung pada ritual, metode, atau guru. Semua yang dulu memberi rasa aman tak lagi bekerja. Yang tersisa hanyalah kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Banyak yang menyerah di titik ini, kembali ke kenyamanan lama, atau menutup luka dengan kepura-puraan spiritual. Namun bagi mereka yang bertahan, Dark Night of the Soul bukan akhir. Ia adalah lorong sempit yang harus dilewati agar kesadaran tidak lagi dibangun di atas ilusi. Sebuah malam panjang yang, ironisnya, menjadi bukti bahwa proses pencerahan itu nyata. Bukan karena indah, tetapi karena mengoyak sampai ke akar. Di tahap tertentu, pencarian spiritual bisa berubah arah tanpa disadari. Seseorang merasa lebih sadar, lebih terbangun, dan lebih memahami kehidupan dibanding orang lain. Dari luar, ia tampak tenang dan bijak. Namun di dalam, lahir sesuatu yang jauh lebih licik. Ego spiritual. Sebuah bentuk ego yang tidak lagi memakai topeng ambisi duniawi, melainkan jubah kesucian. Ego spiritual muncul ketika pengalaman batin, meditasi mendalam, rasa dekat dengan Tuhan, atau momen pencerahan,
dianggap sebagai pencapaian pribadi. Perlahan, perbandingan mulai bekerja. Orang lain terlihat belum sadar, masih terjebak ego, atau kurang spiritual. Ironisnya, saat seseorang mengklaim telah melampaui ego, disitulah ego justru menemukan bentuk barunya yang paling halus. Fenomena ini jarang disadari karena terasa benar. Bahasa spiritual memberi pembenaran, merasa paling paham, merasa dipilih, bahkan merasa berhak menasihati semua orang. Kritik dianggap sebagai serangan dari mereka yang belum sampai. Akibatnya, pencerahan yang seharusnya melunakkan hati justru mengeraskannya. Hubungan manusia merenggang, empati menipis, dan kerendahan hati menghilang. Semua atas nama kesadaran. Banyak tradisi spiritual sebenarnya telah memperingatkan bahaya ini. Mereka menekankan bahwa tanda kedewasaan batin bukanlah merasa lebih tinggi, melainkan semakin sederhana dan manusiawi. Namun dalam budaya spiritual modern, ego spiritual sering justru diberi panggung. Ia tampil rapi, berbicara lembut, dan terdengar penuh kebijaksanaan, padahal diam-diam haus pengakuan. Nah, bab ini mengungkap paradoks paling tajam dalam perjalanan batin. Ego tidak selalu hilang saat pencerahan datang. Ia hanya bersembunyi lebih dalam, dan jika tidak disadari, pencerahan bisa berubah dari jalan pembebasan menjadi penjara baru, yang terasa suci, tapi sesungguhnya memisahkan. Banyak orang memulai meditasi, zikir, atau praktik spiritual lain dengan niat yang tulus, mencari ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan. Namun tidak sedikit yang terkejut ketika hasilnya justru berlawanan. Alih-alih damai, mereka mulai merasakan kecemasan, ketakutan tanpa sebab, atau perasaan asing terhadap diri sendiri. Dunia terasa jauh, tubuh terasa tidak nyata, dan pikiran seperti terlepas dari kendali. Pengalaman ini nyata, tetapi jarang dibicarakan. Fenomena ini dikenal sebagai krisis spiritual, saat praktik batin membuka lapisan jiwa lebih cepat daripada kesiapan mental seseorang. Meditasi yang terlalu intens, dilakukan tanpa bimbingan dan pemahaman yang cukup, bisa membangkitkan emosi lama, trauma terpendam, bahkan konflik batin yang selama ini terkunci rapi. Masalahnya, banyak orang mengira ini tanda kemajuan spiritual, lalu memaksa diri melangkah lebih jauh, padahal jiwanya sedang kelelahan. Bahaya terbesar dari kondisi ini adalah kesunyian. Mereka yang mengalaminya sering takut bercerita karena khawatir dianggap lemah iman atau kurang fokus. Guru spiritual pun tidak selalu membekali muridnya dengan pengetahuan tentang batas psikologis. Akibatnya, seseorang bisa terjebak antara rasa bersalah dan kebingungan. Berhenti merasa salah, melanjutkan terasa menyiksa, padahal spiritualitas seharusnya mendekatkan manusia pada kehidupan, bukan menjauhkannya. Praktik batin bukan perlombaan siapa yang paling kuat atau paling dalam. Jiwa manusia punya ritme. Jika dipaksa terbuka sekaligus, cahaya yang masuk justru bisa melukai. Bab ini mengingatkan satu hal penting. Tidak semua ketidaknyamanan adalah tanda kemajuan. Terkadang, langkah paling spiritual adalah berhenti sejenak, kembali membumi, dan merawat diri sebagai manusia, bukan memaksa diri menjadi makhluk yang sudah selesai. Setelah melewati kehampaan, ego spiritual, dan krisis batin, muncul pertanyaan paling penting. Seperti apa pencerahan yang benar-benar sehat? Jawabannya seringkali tidak seindah bayangan awal. Pencerahan yang utuh bukan kondisi tanpa luka, tanpa emosi, atau tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan semua itu, tanpa lari dan tanpa topeng. Dalam banyak tradisi spiritual, kedewasaan batin diukur bukan dari seberapa tinggi pengalaman mistis seseorang, melainkan dari seberapa manusia ia menjalani hidup. Orang yang benar-benar matang secara spiritual tidak sibuk membuktikan dirinya tercerahkan. Ia tidak merasa lebih tinggi, tidak tergesa menilai, dan tidak alergi terhadap penderitaan, baik penderitaan sendiri maupun orang lain. Kesadarannya tidak memisahkan, tetapi menghubungkan. Pencerahan yang utuh juga berarti berani mengakui keterbatasan. Emosi negatif tetap muncul, marah, sedih, kecewa, takut. Bedanya,
Semua itu tidak lagi ditolak atau disangkal atas nama positif atau sadar. Ia diterima, dipahami, lalu dilewati dengan jujur. Inilah bentuk kebebasan yang jarang dipromosikan, bukan bebas dari rasa sakit, tetapi bebas dari kepura-puraan. Di titik ini, spiritualitas kembali membumi. Doa menjadi lebih sederhana, praktik batin menjadi lebih lembut, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih hangat. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat suci. Yang ada hanyalah kehadiran penuh saat mendengar, saat bekerja, saat mencintai, dan bahkan saat terluka. Bab ini menutup perjalanan dengan sebuah kesadaran sunyi. Pencerahan sejati tidak membuat kita melayang jauh dari kehidupan, tetapi justru menancapkan kita lebih dalam ke dalamnya. Cahaya tidak menghapus luka, ia meneranginya, agar kita bisa hidup dengan utuh sebagai manusia yang sadar, bukan manusia yang sempurna.